yang izin sama yang tidak izin itu kan lebih banyak yang tidak izin. Contohnya yang izin itu ya sekitar 100-an gitu, tetapi yang tidak izin sekitar ya ribuan lah. Yang ditutup aja kalau nggak salah udah berapa, hampir 5.000-an gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bisik Makmu, apa kabar semua di sana? Tetap ya jaga prokes dimanapun Anda berada. Teman Bisik Makmu, ketemu lagi sama saya Sheila Dona dalam acara Bisik Makmu, bicara seks sama kamu. Teman Bisik Makmu, kali ini saya kedatangan tamu di studio saya, seorang pengamat ekonomi yang sebenarnya ini dosen sih. Ya anggap aja saya lagi mengilustrasikan ilmu ekonomi di studio ini. Teman Bisik Makmu, yuk kita sambut Bapak Puji Wahono. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik sehat ya, Pak, ya. Pak Puji. Ya. Saya sebenarnya agak bingung sih ngebahas masalah ekonomi ya. Iya. Tapi Pak Puji sendiri lihat seorang pengamat ekonomi ini melihat Indonesia tuh lagi bagaimana keadaannya di masa pandemi ini, Pak? Iya, kalau kita ngomong pandemi tentu kita seluruh dunia kan terdampak ya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di lebih dari 200 negara kita terdampak semuanya. Bahkan mayoritas negara-negara di dunia ini kan mengalami penurunan, sampai ada yang banyak yang resesi ya, mengalami resesi. Kemudian juga di Indonesia demikian juga, termasuk yang mengalami penurunan cukup dalam ya, meskipun lumayan bagus lah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya gitu. Karena kita juga terdampak COVID yang cukup besar juga ya. Ya, apalagi ada terdampak ekonominya dari makro dan mikro ya Pak ya. Iya, karena pembatasan-pembatasan sosial dan juga jaga jarak dan sebagainya itu kan mengakibatkan tidak ada mobilitas orang gitu ya, sehingga industri maupun dunia usaha itu semuanya terdampak. Ya, jadi kayak Cina aja yang demikian besar ekonominya juga mengalami penurunan, meskipun tidak sampai mengalami resesi seperti Indonesia ya. Kemudian juga Amerika dan juga negara-negara di Eropa mengalami hal yang sama gitu. Dan di Asia Tenggara juga demikian, tidak ada yang terlewat dari penurunan pertumbuhan ekonominya. Betul. Berarti dalam arti kata secara disimpulkan bahwasannya ekonomi terdampak secara global ya Pak ya. Betul, secara global kita terdampak. Ini signifikansi terdampak permasalahan ekonomi gitu ya. Iya, jadi kalau dulu krisis-krisis ekonomi sebelumnya seperti 98, 2010 gitu kan, yang terkena itu usahanya, ekonominya, tetapi sekarang dua-duanya kena kan, pelakunya kena, kemudian usahanya juga kena. Ya, karena social distancing, karena apa? Tidak boleh buka, ada PPKM dan lain sebagainya, itu ya akhirnya apa? Ya akhirnya ekonomi kita secara keseluruhan mengalami penurunan. Gitu. Pak Puji Wahono, ini kan Bapak dari Bandung nih, karena Pak Puji kan masih tetap pakai masker. Teman Bisik Makmu kita minta untuk buka aja ya, walaupun dari Bandung mudah-mudahan tidak masalah gitu ya. Sebenarnya kita sudah prokes, walaupun di sini masih menjaga, benar-benar menjaga karena dari luar kota. Pak Puji, lanjut ya Pak ya. Silakan. Dia kalau misalkan sekarang banyak banget ini Pak ya, dampak ekonomi mikro dan makro di masa pandemi ini. Itu banyak yang kehilangan pekerjaan, ya kan. Akhirnya banyak nih kalau sekarang lihat kasus-kasus terbaru, banyak pinjaman online yang, banyak akibatnya lah dari pinjaman-pinjaman online ini. Bapak mengamatinya seperti apa tuh Pak? Ya, dari tadi karena dampak pandemi ya, kan orang nggak bisa kerja, orang nggak bisa kemana-mana, buka usahanya juga nggak bisa. Akhirnya yang terjadi penurunan orang penghasilannya.
sebagian menurun ya, meskipun ya ada aja yang naik gitu ya. Tapi kebanyakan mayoritas mengalami penurunan, terutama kelompok di bawah itu kan para pekerja itu banyak yang usahanya tutup, apalagi yang di level UMKM itu banyak yang ya mengurangi tenaga kerjanya sampai pada menutup usaha. Nah, menutup usaha ini kan berdampak luas kan kepada baik pelaku usaha maupun juga kepada karyawan yang ada di situ. Yang tadinya biasanya dapat penghasilan tiap bulan, kemudian tidak ada lagi penghasilan, sehingga mereka butuh uang ya, butuh uang. Di satu sisi nggak ada pendapatan, di sisi lain tetap harus belanja. Nah, ini kan menimbulkan dilema. Akhirnya di antara mereka juga banyak yang meminjam. Nah, meminjam kepada siapa? Mau minjam ke perusahaannya, mungkin perusahaannya nggak ngasih ya. Mungkin juga mereka udah di PHK gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga cari pinjaman yang cepat mungkin ke tetangga juga mikir-mikir tetangganya. Ya tetangganya ya saya juga ngalami hal yang sama gitu ya. Sehingga ya cari-cari akhirnya pinjaman online lah yang dapat gitu ya. Mungkin di situ. Iya. Tapi kan kok banyak banget, Pak. Ada yang legal, ada yang ilegal. Itu sebenarnya harusnya bagaimana pemerintah menilai memberikan kesempatan itu kan, karena harusnya kan terdetek dengan OJK. Tapi ini kalau dilihat dari berita-berita yang ada, kok kayaknya ilegalnya juga lebih banyak daripada yang legal gitu untuk pinjaman online. Itu gimana, Pak? Ya sekarang ini kan kecanggihan teknologi informasi ya. Kecanggihan teknologi informasi juga ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya kita ya bisa tadi pinjam online, nggak harus datang ke tempatnya. Mungkin aspek legalitasnya juga nggak terlalu dipikirkan gitu ya. Tetapi aspek negatifnya kan juga ada. Aspek negatifnya ya tadi misalkan banyak yang cari mudahnya ya, yang mudah ya. Kemudian karena mudah dan dapat, padahal itu menjerat gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang perizinan, sebetulnya kan OJK itu sebagai yang memiliki kewenangan di dalam masalah keuangan ini, pengawasan di bidang keuangan, lembaga keuangan, tentu OJK sudah mempunyai aturan yang khusus untuk lembaga-lembaga seperti ini. Apalagi ini kan menyangkut kepentingan masyarakat banyak ya. Tetapi tadi kalau kembali ke pertanyaannya, yang izin sama yang tidak izin itu kan lebih banyak yang tidak izin. Ya, tadi saya bilang kecanggihan teknologi bisa dimanfaatkan banyak orang. Contohnya yang izin itu ya sekitar 100-an gitu, tetapi yang tidak izin sekitar ya ribuan lah. Yang ditutup aja kalau nggak salah udah hampir 5.000-an gitu ya. Nah, itu kan jumlah yang besar. Masalahnya apa? Sekarang ditutup, nanti ada lagi yang baru ya. Namanya nggak izin ya. Ya buka lagi gitu ya. Buka lagi yang baru, nanti ditutup lagi, buka lagi yang baru, begitu terus. Nah, ini susah gitu ya. Harusnya pemerintah seperti apa Pak menanggapi ini? Ya memang bukan hanya maksudnya harus ada aturan baku yang benar-benar bisa menerapkan ini dengan pinjaman online ini atau gimana? Ya, pinjaman online kan udah ada aturannya di peraturan OJK ya. Tetapi yaitu tadi masalahnya orang yang membutuhkan juga pingin cepat. Kemudian ini karena ada demand ya, kalau bahasa ekonominya karena ada demand ya, kemudian orang ini juga ada supply-nya juga inilah ya, mengikuti gitu ya. Jadi nggak mengikuti legalitas yang benar. Nah, gitu ya. Masalahnya kan di situ. Ya, masalahnya aspek legalitasnya itu kerap kali dilupakan gitu ya, di bypass gitu, sehingga cari mudahnya. Gitu. Agak mengerikan sih teman Bisik Mamu, karena beberapa berita saat ini saya dengar sampai ada tekanan dari pinjol-pinjol itu yang sampai mereka bunuh diri gitu. Nah, Bapak Puji Wahono melihatnya seperti apa itu? Ya karena kalau saya melihat ya, saya membaca juga, saya melihat di di berbagai
ini ya pemberitaan gitu kan, kan itu sangat mengintimidasi ya, mengintimidasi tidak hanya peminjam tetapi juga kerabat-kerabat mereka, keluarga mereka itu juga terintimidasi kalau si peminjam ini gagal bayar gitu. Jadi ini yang menjadikan orang kemudian mengalami malu, stres gitu ya, kemudian sampai kepada kasus-kasus yang tidak diinginkan tadi, sampai bunuh diri atau apa gitu ya. Itu. Ya, apa sebenarnya ini mereka termasuk kategori rentenir, Pak, untuk pinjol-pinjol ini? Ya, itu saya pernah. Kategorinya seperti apa sih sebenarnya yang ilegal ini, sama seperti pinjol kalau kata saya sih ngelihatnya ya? Iya. Ya, pinjol ini memang saya pernah ya meneliti tentang bagaimana lintah darat itu diberantas itu kenapa susah gitu ya. Iya. Nah, bagaimana tuh, Pak? Karena lintah darat itu kan diketok kapanpun, kalau kita ngetok ya, ketok pintu, pinjam gitu ya, udah dikasih aja. Ya, malam pun dikasih gitu ya. Nah, karena apa? Karena ya itu tadi bunganya tinggi ya, risikonya di cover dengan bunga yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian juga masyarakat kita pada sisi lain juga mengalami mungkin dari sisi inklusi keuangan ya, melek keuangan itu kurang. Data-data kita itu kan kadang-kadang nggak lengkap, KTP segala macam itu sebetulnya nggak lengkap, sehingga kita ini banyak yang tidak bankable ya, tidak bisa mengakses lembaga keuangan dengan benar gitu. Kartu keluarga kita aja kadang-kadang mungkin nggak jelas gitu ya, itu sehingga seperti bank itu ya, lembaga-lembaga keuangan yang mungkin lebih kredibel gitu susah diakses oleh mereka. Mereka bisanya mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ya termasuk yang pinjol ini yang tidak memiliki izin terutama ya, yang mudah diakses. Jadi kemudahan itu menjadi faktor utama bagi para peminjam ini gitu. Nah, itu dimanfaatkan oleh penyelenggara pinjol-pinjol ilegal itu gitu. Berarti agak mengerikan juga kalau tiba-tiba data identiti kita gitu diberikan sama orang yang kita nggak kenal gitu ya, Pak. Ya itu tentu tidak boleh, harusnya itu tidak boleh menurut aturan di lembaga keuangan itu tidak boleh mengakses semua sampai foto diakses gitu, kemudian data-data kita, kontak kita diakses itu kan nggak boleh itu. Yang boleh diakses itu kan hanya beberapa fitur tertentu saja yang terkait dengan masalah pinjaman gitu ya. Tetapi yang tidak terkait dengan masalah pinjaman kan tidak dibolehkan untuk diakses oleh pihak lain gitu. Itu penyalahgunaan penggunaan data ya, data pribadi ya. Iya. Itu udah nggak benar itu. Ini aparat kita bagaimana menurut penilaian Bapak? Kan ini kan sebenarnya harus ada yang menegakkan permasalahan ini gitu kan ya. Bapak sendiri melihat ada butuh nggak aparat kepolisian itu menegakkan permasalahan ini? Ya, kalau penegakan hukum tentu saja itu kan wewenang dari Polri ya. Polri di sini, Polri tentu kita itu mungkin butuh koordinasi yang lebih intensif lagi antar lembaga negara ini sehingga mudah memberikan respon atau melayani aduan-aduan dari masyarakat. Ya, saya kira sudah banyak juga yang ditangani, tetapi tidak kalah banyaknya juga yang mungkin tidak berani melapor dan tidak tahu cara melapornya dan lain sebagainya. Saya dengar juga ada di lembaga bantuan hukum kita itu udah lebih 7.000 gitu ya. Laporan gitu. Itu yang lapor ya. Mungkin yang tidak lapor kan lebih besar lagi jumlahnya. Karena ini memang tidak terdeteksi dengan baik gitu ya di dalam pendataan pinjam lain dengan bank gitu ya, yang masuk ke BI misalkan ya, data-datanya itu. Ini tidak ya kan namanya juga ilegal ya. Iya betul sih. Ya, itu jadi susah dideteksi gitu. Jadi susah untuk menertibkannya juga ya, Pak. Ya. Apalagi urusan pinjaman online ini yang masuk digital itu kok kayaknya juga agak sulit gitu ya untuk ditegakkan, ditertibkan lah untuk data-datanya gitu ya. Jadi siapa aja mereka bisa
seperti memberikan iklan bahwasannya bisa kok pinjam online dengan mudah, instan gitu ya. Karena memang anak sekarang juga kan, bukan anak sekarang ya, orang-orang zaman sekarang di masa pandemi ini kayaknya senangnya instan-instan. Nah, gitu nggak Pak? Betul. Dan kemudian kita ini kan juga nggak mau baca-baca yang panjang-panjang gitu ya. Kan sebetulnya sudah diatur juga di dalam pinjam meminjam itu kan kita ada seperti perjanjiannya ya, kontraknya kan, harusnya kan di situ ada ketentuan-ketentuan terkait dengan kontrak, misalkan besaran pinjaman, lama pinjaman, kemudian bunga, kemudian kalau gagal bayar itu sanksinya apa, berapa besarnya, itu semuanya kan harus diatur di dalam kontrak itu mestinya. Gitu harusnya, tapi kan pinjaman online nggak begitu Pak. Ketika mengklik pinjam uang masuk, tapi habis itu kita ditekan sekali. Kalau nggak bayar, kita nanti kena denda sekian-sekian. Nah itu harus seperti apa tuh? Harusnya sebenarnya memberikan aturan yang baku dengan perjanjian awalnya atau bagaimana? Ya itu ya tadi caranya adalah para peminjam itu ya kalau bisa jangan sampai minjam ke pinjol yang tidak terdaftar ya, tidak terdaftar atau tidak berizin. Kemudian yang kedua ya saya kira kita harus teliti lah ya, kan dunia sekarang itu ya tanpa batas, kemudian difasilitasi kemudahan-kemudahan tadi, tetapi kan kita nggak tahu ada jeratan-jeratan yang ada di situ. Itu dimanfaatkan oleh orang. Kalau kita nggak baca secara teliti, ya kebiasaan kita kan terima apa langsung di-share atau kita langsung klik aja, nggak dibaca dulu gitu ya. Nah itu yang juga mempengaruhi kenapa banyak dari kita juga mudah terjerat dalam masalah pinjaman online itu. Memang kurangnya edukasi ke masyarakat juga atau bagaimana sih Pak? Ada beberapa masyarakat yang kan paham tentang pinjol ini. Ada yang sebagian masyarakat mungkin yang salah satunya berita-berita yang baru inilah ya kan, yang banyak bunuh diri lah karena tekanan pinjol itu gitu. Nah itu sebenarnya mereka kurang edukasi apa memang benar-benar tidak tahu sama sekali sih Pak sebenarnya? Iya memang kalau kita literasi keuangan kita kan masih rendah tadi. Literasi bukan cuman keuangan kayaknya, Pak. Kita kan nomor 60 loh terburuk literasinya. Gitu di dunia lagi gitu. Aduh. Ya itu bisa dibayangkan kan bagaimana kita juga nggak mau baca yang benar gitu ya. Kemudian juga dari aspek keuangan tadi yang juga kita termasuk golongan yang negara yang masyarakat kita masih rendah lah ya. Jadi perlu kalau ditanya sosialisasi tadi tentu sosialisasi hal-hal begini ini diperlukan gitu. Nah, masalahnya kan sosialisasi itu kan kita juga penduduknya besar ya. Kemudian pendidikan masyarakat kita juga masih masih levelnya rendah gitu sehingga kita itu harus benar-benar memberikan sosialisasi secara mudah kepada masyarakat agar ya mereka bisa paham gitu. Ya belum tentu kalau ada petugas sosialisasi terus masyarakat otomatis tahu gitu ya. Kemudian kalau disosialisasi masyarakat juga belum tentu tertarik gitu kan. Tetapi kalau ada iming-iming pinjaman gitu kan cepat tertarik gitu ya, itu masalahnya gitu ya. Jadi kita ini harus dibiasakan ya mungkin ya itu jangka panjang ya tentu saja jangka panjang masyarakat ya harus biasa memahami hal-hal yang sebelum terkait dengan keuangan terutama ya ini apalagi terkait dengan kontrak. Nah ini yang juga kurang, kontrak itu kan menentukan nasib kita dengan orang yang yang partner kita ya, kontrak itu yang jarang atau sangat kecil ya orang kita itu mungkin persentasenya untuk memahami hal itu bahwa itu menjerat dirinya gitu. Kalau pinjem ya udah pinjem kredit motor ya udah ambil aja tanda tangan gitu aja. Nah, Bapak sendiri melihat sebagai pengamat ekonomi ini ada nggak riset pinjaman online yang lagi dikembangkan sama anak-anak kita gitu, maksudnya yang generasi kita, anak-anak Indonesia gitu, ada nggak risetnya itu? Kenapa mereka mudah banget sih tertarik gitu untuk minjem uang? Apa karena kemudahan itu nggak dipikirin lagi gitu, bahwa dampaknya itu bisa kena ke dia dan ke keluarganya kan gitu? Ya itu tadi pertama ya kebutuhan tentu saja, kebutuhan, kemudian kedua kemudahan. Kemudian. Tapi ada risetnya Pak? Maksudnya sudah mulai ada risetnya nggak? Saya kira ada riset-risetnya sudah ada itu ya.
Kemudian yang ketiga ya pola konsumsi kita juga. Ya kita ini kan juga suka konsumsi daripada investasi gitu ya. Ya mungkin budaya ini juga perlu diperhatikan juga. Ya, mari kita itu kalau bisa ya marilah kita belajar investasi, jangan belajar konsumsi. Kalau konsumsi itu kan paling mudah gitu ya. Ya apalagi banyak mall, banyak. Tapi kan kadang konsumsi juga membuat happy, Pak. Ya, itu gimana tuh? Ya konsumsi penting juga bagi pertumbuhan ekonomi kita. Betul. Untuk saya yang ibu-ibu rumah tangga, konsumsi membeli sesuatu itu membuat saya happy gitu. Apalagi datang ke mall jalan-jalan gitu kan. Beli sesuatu, pulang bawa oleh-oleh gitu. Ya itu contohnya. Cuman harus dibatasin semua ya Pak ya. Ya, kalau kita kan seperti pinjaman itu ya, mestinya pinjaman kita itu jangan sampai melebihi dari 30% apa yang kita penghasilan dapat, kita. Penghasilan kita ya. Ya. Nah, kemudian juga kita tadi harus ngecek juga masalah bunga dan lain sebagainya gitu ya. Kemampuan kita untuk mengangsur itu pinjaman kita itu berapa juga gitu ya. Kemudian juga apalagi investasi kan kita jarang mikir investasi. Penghasilan ya udah dibelanjakan habis, bulan depan cari lagi gitu. Kebanyakan di masyarakat kita masih itu, terutama masyarakat di kelas bawah ya. Gitu. Kurang ditabung gitu ya Pak. Ya. Harusnya memang walaupun apapun yang kita beli, kita konsumsi, mungkin harus dibatasin tadi. Ada sisa-sisa yang mungkin habis kita mendapatkan hasilnya bisa kita sisihkan untuk yang lain gitu ya Pak ya. Terus Bapak sendiri ngelihat kayak bansos kita nih di masa pandemi ini berpengaruh nggak tuh terhadap dampak ekonomi kita? Ya tentu saja bantuan-bantuan sosial terkait dengan penanganan COVID itu kan juga berdampak ya, meskipun saya menduga belum sepenuhnya efektif ya, karena banyak hal juga terkait dengan pendataan. Pendataan ya masih. Kemudian kualitas bantuan itu sendiri, kemudian juga masalah tumpang tindih itu kadang-kadang juga yang tidak berhak mendapat bantuan itu kan juga tidak mudah karena kita KTP kita kan masih itu tadi belum single identity gitu. Kalau kita udah single identity itu lebih mudah lah itu nanti. Mungkin nggak tahu kapan lagi tuh, beberapa tahun lagi bisa diakses gitu dengan baik gitu. Kita lihat ada penyalahgunaan juga kan masih ada juga terkait dengan bantuan sosial itu baik di level bawah maupun di level atas itu. Iya, kayak salah satu pendataan juga banyak yang bocor juga ya Pak. Iya. Kita punya akses Peduli Lindungi juga katanya kan sempat bocor. Iya. Itu mungkin infrastruktur pendataan juga harus diperbaiki atau gimana Pak? Betul. Gimana harusnya kita ini harus diperbaiki. Jadi banyak banget kayaknya PR maksudnya negara begini ini, ya. Mungkin saya mestinya nggak dapat gitu ya, tetapi dapat gitu ya, karena saya kenal gitu ya. Gitu. Karena kriteria-kriteria itu kan yang mendata juga nggak semuanya paham gitu ya tentang program itu. Ya udah ini saudara saya masuk. Tapi yang mestinya berhak tapi nggak dia kenal atau mungkin nggak punya ikatan, nggak punya hubungan baik, mungkin terlewat itu masih ada ya, meskipun jumlahnya udah nggak mulai turun lah ya, mulai membaik data-data kita itu, tapi masih banyak harus yang diperbaiki lagi ya, gitu masih ya. terus diperbaiki, masih perlu itu diperbaiki. Karena juga ada juga KTP mau dibikin jadi NPWP atau NPWP mau dibikin KTP, nggak tahu juga, itu juga agak membingungkan sih saya. Harusnya sudah eKTP udah jadi satu aja plus NPWP. Gitu nggak sih Pak, harusnya Bapak menilai pengamat ekonomi ini bagaimana, ada wacana untuk itu gitu? Iya, kalau rencananya kan nomor KTP jadi NIK gitu ya, jadi NPWP juga gitu ya, sehingga apapun bisa diakses di situ. Tapi, ada pengaruhnya untuk mereka membayar pajak atau enggak Pak? Ya tentu saja itu akan menaikkan jumlah pembayar pajak gitu. Jadi kita tidak bisa lagi bersembunyi gitu. Nah cuman ya ini berlaku kapan gitu kan, belum tahu kapan berlaku. Kemudian juga jangan sampai
data-data yang ada di situ, kemudian juga mudah bocor gitu ya. Itu kan infrastruktur kita kan sebenarnya lagi, yang gitu masih ya. harus diperbaiki dulu itu ya. Jadi di situ. Berarti ada dampak ekonomi yang bagus dong Pak ya, kalau memang NPWP dan KTP itu dijadikan satu datanya. Ya saya kira akan memiliki dampak juga ya terhadap perekonomian kita, terutama terkait dengan perpajakan. Ya, jadi tidak ada lagi masalah apa ya, mungkin menutup-nutupi itu ya, pembayaran pajak gitu ya Pak ya. Jadi mereka kemanapun aksesnya itu pasti masuk semua gitu ya. Kita udah makan di restoran aja kena pajak. Iya. Gitu. Kita makan di restoran kena pajak, tapi kalau ada satu negara yang lebih unik lagi. Kalau kita bayar pajak itu dikejar-kejar, pokoknya bekas bayar pajaknya itu harus diberikan ke kantor pajak supaya apa, mereka dapat undian. Nah, ada yang kaya katanya dari pajak itu, undian pajak itu gitu. Itu benar nggak Pak? Itu sebenarnya gimana sih sistemnya negara itu? Itu insentif ya. Itu berbagai cara untuk apa ya, untuk merangsang masyarakat agar membayar pajak dengan benar itu. Tapi di negara maju pun masalah penggelapan pajak kan juga banyak ada, ya. Tetapi bagaimana mekanismenya untuk mengatasi masalah-masalah itu yang penting harus fair, kemudian melalui peradilan yang jujur juga gitu ya, jangan main-main gitu. Karena siapapun kan kita ini juga membayar pajak nantinya gitu ya. Wajib kan bayar pajak. Ya tadi makan di restoran aja udah kena pajak. Rumah kita dipajekin gitu. Naik motor dipajekin kan juga. Kita punya motor gitu. Belum lagi pajak tahunan juga yang harus kita keluarkan. Ada berbagai macam pajak. Tapi memungkinkan nggak Pak kalau pajak yang saya bilang tadi itu dilakukan di Indonesia, sistemnya seperti itu memungkinkan nggak? Ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang memungkinkan semuanya. Ya? Iya. Harusnya bisa ya, supaya mereka apa sih yang tidak bisa dilakukan gitu ya. Sebetulnya bisa dilakukan, tetapi masalah kesepakatan ini yang susah gitu kan. Kesepakatan di dalamnya. Ya supaya kebijakannya. Misalkan saya dengan dengan Mbak bisa sepakat gitu ya, antara DPR dengan pemerintah, antara ini dengan lembaga lain itu sepakat gitu, yang susah itu. Iya sih benar ya. Ya kalau itu mah kayaknya nggak aneh sih. Aduh, seru banget. Di dalam ekonomi kan juga ada politik gitu. Iya, politik ekonomi ya. Nah, politik ekonomi Bapak ngelihat pandemi masa sekarang, politik ekonomi yang diperlihatkan Indonesia ini seperti apa? Bapak mengamatinya seperti apa? Kalau masalah ekonomi politik ya macam-macam lah ya. Kita ini mau lihat yang mana. Yang paling riskan itu apa Pak yang sekarang dialami? Ya. Perihal apa? Perihal di negara-negara lain ya, kita melihat misalkan terkait dengan masalah demokratisasi gitu ya. Ya itu kan juga ada dampaknya juga gitu ya. Mungkin ada orang yang menulis pandemi bisa mematikan demokrasi juga ada juga kan. Gitu. Demokrasi mati akibat pandemi gitu ya. Bukan cuma orangnya tapi demokrasinya mati akibat pandemi gitu ya. Bapak sendiri Pak Puji sebagai pengamat ekonomi nilainya gimana? Mengamatinya seperti apa? Ya karena kita ini tadi ya mungkin itu terkait dengan sistem yang lainnya, sistem pemilu dan lain sebagainya, itu kan juga harus sinkron ya, antara ekonomi dengan politik itu harus sinkron. Ada beberapa model yang diterapkan di negara-negara seperti kalau saya lihat ya di Cina itu Taiwan itu kan sebelahan dengan Cina ya, tetapi kenapa di sana itu penanganan COVID-nya bagus gitu ya, kemudian ekonominya juga tidak sampai negatif gitu ya pertumbuhannya gitu ya. Kemudian Vietnam juga yang hampir sama ideologinya itu juga mengalami hal yang hampir sama gitu, meskipun Kamboja mirip dengan Vietnam tapi beda gitu ya, dia kena gitu ya. Nah itu mungkin menarik juga bagi kajian yang lain itu. Iya. Tapi negara-negara yang penganut demokrasi semua kena itu. Secara ekonomi anjur-anjuran juga gitu kan. Indonesia sendiri apa ngelihatnya gimana?
Ya, Indonesia perihal selain demokrasi ini apa yang benar-benar yang seorang Pak Pujiwono nih melihat ekonomi kita lo harus begini loh gitu di masa pandemi ini gitu. Ya, ekonomi kita sudah mulai pulih kan, udah bagus gitu. Meskipun kita sempat resesi pada semester berapa itu, semester 1, 2, 3 sampai kita akan turun, begitu turun sampai bawah ya, 2000 kuartal berapa itu turun, kemudian kita naik lagi kan, sampai sekarang udah naik cukup tinggi ya, tumbuh terus ya, udah balik lah, jadi udah pada track yang benar gitu ya. Kira apa yang dilakukan dulu kesehatan masih diabaikan ya, tapi setelah kesehatan diprioritaskan, nah, ekonomi kita ikut tumbuh gitu ya. Ya bagaimanapun kan ekonomi itu juga tergantung dari aktivitas tadi gitu ya. Kalau kesehatannya, pelakunya, konsumennya itu sudah sehat semua, bisa membeli dan menjual kan akhirnya tumbuh gitu ya. Supply demand akhirnya juga tumbuh juga ya Pak. Betul, itu banyak orang-orang ya, kendalanya apa di tingkat bawah tadi yang masyarakat kesulitan ya, kalau kembali lagi ke pinjol tadi, kesulitan untuk membeli karena nggak punya uang. Tapi di masyarakat yang kelas atas juga banyak uang tapi tidak bisa membeli. Di kelas atas banyak uang tapi tidak bisa membeli. Maksudnya gimana tuh Pak? Iya banyak kan, mereka punya uang cukup banyak kan, punya tabungan cukup banyak gitu ya. Tetapi mereka tidak bisa membeli gitu. Ya contohnya aja udah yang sudah online itu kan tidak semuanya hancur gitu kan. Saya ada riset juga bahwa UMKM itu tidak semuanya hancur gitu. Tapi yang sudah melakukan digitalisasi misalkan atau jualan di marketplace itu sudah mampu dia bertahan di masa pandemi. Bahkan sebagian juga mengalami peningkatan gitu ya. Gitu. Karena banyak yang merosot, nah dianya memperbaiki keadaan dengan menjual melalui online, akhirnya malah dia yang dibutuhkan gitu ya Pak. Memang harus cerdas sih ya. Nah, jadi bagaimana Pak? Satu sesi lagi saya bertanya untuk bagaimana caranya mencerdaskan masyarakat kita untuk pinjaman online Pak. Ini aja saya pengen Bapak kira-kira pesannya apa nih buat masyarakat Indonesia? Ya. Ini tidak mudah ya jawaban ini, karena ini jawaban orang yang udah kepepet gitu ya. Udah kepepet, jadi terpaksa akhirnya harus begitu gitu, harus pinjam online. Tidak semuanya punya uang kan, yang pinjam itu mungkin yang sudah kepepet, yang jadi masalah-masalah itu sudah tidak bisa menunda lagi, harus pinjam gitu ya. Itu yang kasihan kan. Betul. Kecuali yang pinjam untuk konsumsi atau beli HP dan lain sebagainya yang tidak dibutuhkan ya, itu lain. Tetapi yang mungkin butuh pengobatan, butuh untuk makan gitu ya, untuk sekolah gitu, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Tetapi bagaimana supaya mencerdaskan, kalau secara keseluruhan ya bisa jangka panjang ya, jangka panjangnya melalui pendidikan tadi, sosialisasi bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, kemudian bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita gitu kan, itu jangka panjang. Tetapi jangka pendeknya tadi ya, bagaimana mengatasi yang pinjaman online tadi, ini tentu perlu ya, karena kemarin Pak Jokowi kan tanggal 15 kalau nggak salah, 15 Oktober ada rapat terbatas itu ya, dengan kepolisian, dengan BI, dengan OJK dan lain sebagainya, dengan Kominfo. Saya kira itu sudah. Hasilnya apa tuh Pak rapat itu? Ya sekarang kan banyak ditindak ya. Pinjaman online itu akan ditutup. Pak Jokowi menyebutkan kalau nggak salah itu moratorium ya, penghentian lah ya sementara, karena banyak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum gitu. Bahkan tadi menyebabkan orang-orang bisa menjadi korban gitu ya. Itu kan udah tindak pidana itu. Ya itu yang ranah polisi yang menangani itu gitu. Gitu, Mbak. Berarti memang aparat juga penting sekali untuk menegakkan keadilan di Indonesia ini ya Pak ya, aparat kepolisian ini ya. Tentu ya. Jadi koordinasi antara kepolisian dengan OJK itu juga
penting harus gitu kuat ya. Integrasinya harus kuat ya. Ya, koordinasinya harus penting, juga sinerginya harus harus penting gitu ya. Karena kita ini seringkali kan masalah sinergi, kemudian koordinasi itu yang kurang. Misalkan sudah ada aturan, mungkin satunya belum memahami dan lain sebagainya, atau pemahaman yang berbeda, ya itu juga kesamaan persepsi di antara. Jangan sampai ada miskomunikasi gitu kali ya Pak ya. Betul ya. Kalau ada kesamaan persepsi gitu kan, misalkan ada yang korban lapor gitu ya, oh ya ini sesuai dengan aturan OJK misalkan, ini harus ditindak, gitu. Langsung ditindak. Kan ada itu pemanfaatan nomor-nomor handphone yang dibajak itu kan, itu kalau kita lapor itu juga nggak segera ditutup kan oleh bank-bank itu juga ya. Padahal kita udah lapor gitu ya. Jadi apa yang diperlukan itu saya kira masalah kalau sudah terkena itu ya bukti. Biasanya kalau polisi itu kan membutuhkan alat-alat bukti ya. Misalkan diintimidasi dan lain sebagainya itu kan harus ada alat bukti. Ya, bukti-bukti itu yang harus disimpan itu. Sedangkan pendidikannya itu pendidikan ya tentu saja itu kan yang jangka panjang tadi ya. Jadi jangan pinjam kalau memang jangan pinjam ke yang tidak ini ya, yang tidak apa? Tidak legal. Yang tidak legal gitu ya. Kalau terpaksa butuh itu ya cari yang legal gitu cari ya. Cari yang legal. Syukur-syukur kalau bisa mengakses ke perbankan gitu. Nah, ini masalahnya kan juga bunganya sangat besar ya. Bunganya sangat besar. Kemudian kalau pinjam atau terlambat bayar itu juga tiba-tiba meningkat. Iya, kan saya lihat ada yang mengeluh sampai pinjamannya berapa 2 juta bisa jadi 200 juta itu kan nggak masuk akal gitu ya. Itu juga aneh. Harusnya kan itu maksimal, kalau nggak salah itu maksimal itu ya 100%. Misalkan kita dapat pinjaman 2 juta ya maksimal 4 juta ya harus udah kelar itu. Udah selesai, harusnya 4 juta gitu ya. Ya. Nggak salah itu 100% itu peraturan OJK itu begitu. Gitu. Berarti banyak yang ya tolonglah di masyarakat itu ngecek lah ke OJK kan udah punya handphone, smartphone gitu ya. Kita juga harus smart lah gitu ya. Ya peluang digital memang seperti ini Pak. Kalau kita lihat peluang-peluang digital tuh memudahkan kita untuk mengakses apapun. Nah mungkin salah satunya akses ini yang buat mereka yang mencari uang lebih gitu kan, buat pengusaha-pengusaha baru mencari uang lebih. Cuman nggak gitulah masa menekan masyarakat Indonesia sih, kita juga lagi masalah. Pandemi itu belum selesai, di mana-mana juga ada penyakit. Pandemi ini kemungkinan juga masih ada kena dampak masyarakat Indonesia. Nah, terus ekonominya juga masa mau diruntuhkan lagi sih gara-gara pinjol ini kan gitu ya Pak ya. Pak, saya terima kasih banyak nih atas waktunya. Terima kasih teman Bisik Mamu. Ambil positif yang apa kita bahas hari ini ya, dan buang segala negatif dari yang pembahasan kita hari ini. Semoga hari ini kita dapat edukasi yang baik dari Pak Pujiwahono. Dan Pak Pujiwahono sehat terus, amin. Lancar urusannya, amin. Dan anak-anak murid, mahasiswa-mahasiswanya, karena Pak Pujiwahono ini adalah seorang dosen di Universitas Jember. Sehat terus ya Pak, amin. Di masa pandemi ini. Teman Bisik Mamu, sekian dulu untuk acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.